Pada malam dingin tanggal 27 Desember tahun 2011, Ruth Faria menelepon layanan darurat 911 dengan suara yang terdengar sangat panik dan putus asa. Dia mengaku baru saja menemukan istrinya, Betsy Faria, yang sudah tergeletak di lantai rumah mereka di Troy, Missouri, dengan 55 luka tusukan di tubuhnya. Kasus ini segera menarik perhatian publik dan polisi, karena apa yang tampak seperti pembunuhan biasa ternyata berubah menjadi serangkaian kejadian penuh misteri, plot twist, dan manipulasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah simpang siur kebenaran dan kebohongan, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematian tragis Betsy Faria? Sebelum lanjut kita membahas kasus yang satu ini, saya mau kalian tebak siapa pelaku utama dalam kasus ini. Dan jangan lupa untuk subscribe karena saya akan bagikan video berdasarkan kisah nyata dan fakta. Dan juga nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan video kisah misteri lainnya. Kalau udah siap langsung aja kita mulai kisah nyata yang membingungkan untuk episode kali ini. Betsy Faria, lahir dengan nama lengkap Elizabeth Kay Meyer, merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dalam keluarga Meyer yang berasal dari St. Louis, Missouri. Orang tuanya, yang bernama Kenneth dan Janet Meyer, adalah pasangan pekerja keras yang mengelola sebuah toko grosir kecil di pinggiran kota. Betsy tumbuh sebagai gadis ceria yang penuh semangat hidup dan sangat dekat dengan keluarganya, terutama adiknya, Mary, yang selalu menjadi tempat Betsy berbagi cerita dan tawa. Sejak kecil, Betsy dikenal sebagai anak yang ramah, penuh empati, dan selalu berusaha membuat orang-orang di sekitarnya merasa bahagia. Setelah lulus SMA, Betsy bekerja sebagai analis kantor asuransi di Troy, di mana dia bertemu dengan Ruth Faria, seorang pria yang penuh perhatian dan selalu membuatnya tertawa. Singkat cerita, mereka menikah pada tahun 2000 dan kemudian membangun kehidupan bersama dengan 2 anak perempuan Betsy dari hasil pernikahan sebelumnya. Meskipun kehidupan mereka tampak bahagia, Betsy menghadapi tantangan berat ketika ia didiagnosis menderita kanker payudara pada tahun 2010. Kanker tersebut memaksa Betsy menjalani kemoterapi yang melelahkan dan mengubah hidupnya secara drastis. Menjelang akhir tahun 2011, Betsy berusaha menjalani kehidupannya dengan normal meskipun tubuhnya terus melemah akibat penyakit yang dideritanya. Ia menjalani terapi secara rutin di rumah sakit setempat dan terus berjuang untuk sembuh demi keluarganya. Betsy selalu berusaha tegar dan ceria di hadapan orang-orang yang ia cintai, meskipun beban penyakitnya semakin berat. Pada bulan Desember, Betsy menghabiskan banyak waktu bersama keluarga dan teman-temannya, terutama sahabatnya, yang bernama Pam Hope, yang selalu ada di sisinya. Pam Hope ialah seorang wanita parubaya yang berusia 53 tahun, dikenal sebagai teman dekat Betsy selama beberapa tahun terakhir. Mereka sering bertemu dan berbicara tentang banyak hal, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga masalah pribadi. Pam bahkan menjadi orang yang setia mengantar Betsy ke sesi kemoterapinya dan selalu menawarkan dukungan moral yang sangat dibutuhkan Betsy. Pam tampaknya sangat peduli dengan kondisi Betsy, namun ada beberapa orang yang merasa hubungan mereka terlalu dekat dan kadang-kadang terlihat tidak wajar. Pada minggu terakhir menjelang kematiannya, Betsy mengambil keputusan mengejutkan yang akan menjadi kunci dari misteri ini. Ia mengubah penerima manfaat polis asuransi jiwanya yang bernilai $150.000 dari suaminya, yaitu Ruth, menjadi Pam Hope. Pam mengklaim bahwa Betsy melakukan ini untuk melindungi uang tersebut agar tidak digunakan oleh Ruth. Namun, keputusan ini mengejutkan banyak orang, termasuk anggota keluarga Betsy sendiri, karena tidak ada indikasi sebelumnya bahwa Betsy tidak mempercayai Ruth. Beberapa hari sebelum terjadinya pembunuhan, Betsy menghabiskan banyak waktu bersama keluarganya untuk merayakan Natal. Di saat-saat itu, Betsy tampak lebih bahagia dan optimis daripada biasanya. Ia berbicara tentang masa depan, tentang harapannya untuk sembuh, dan bahkan sempat bercanda dengan keluarganya. Namun, di balik senyumnya, Betsy ternyata menyimpan kecemasan yang mendalam.
Dia sempat memberitahu adiknya, Mary, bahwa ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman, tapi dia tidak pernah menjelaskannya lebih jauh. Pada tanggal 27 Desember tahun 2011, Betsy menjalani kemoterapi seperti biasanya. Sore itu, tiba-tiba Pam Hoop muncul dan menawarkan diri untuk mengantar Betsy pulang. Pada awalnya, Betsy menolak karena sudah merencanakan untuk diantar oleh salah satu anggota keluarganya, namun Pam tetap bersikeras dan akhirnya Betsy setuju. Sepanjang perjalanan pulang, Pam mengaku mereka banyak berbicara tentang masa depan dan bagaimana Betsy berharap untuk tetap kuat menghadapi penyakitnya. Ini adalah kali terakhir Betsy terlihat hidup. Sekitar pukul 21.40, Ruth pulang ke rumah setelah menghabiskan malam bermain game bersama teman-temannya. Saat memasuki rumah, Ruth sangat terkejut karena dia menemukan Betsy sudah tak bernyawa, yang tergeletak di lantai ruang tamu dengan tubuh penuh luka. Dengan rasa panik dan penuh ketakutan, Ruth pun langsung menelepon 911 dan berteriak histeris, mengklaim bahwa istrinya bunuh diri. Setibanya di lokasi kejadian, polisi melihat ada kejanggalan dan ketidaksesuaian antara klaim Ruth dan keadaan mayat Betsy. Karena jumlah luka tusukan yang mencapai 55 kali sangat tidak mungkin jika dilakukan oleh korban sendiri. Dari klaim tersebut, Ruth Faria langsung menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Polisi mencurigai adanya motif keuangan, terutama setelah menemukan bahwa Betsy baru saja mengubah penerima manfaat asuransi jiwanya dari Ruth ke Pam Hoop. Mereka juga menemukan luka kecil di tangan Ruth yang mereka duga sebagai bekas perlawanan dari korban. Selain itu, ada ketidaksesuaian dalam cerita Ruth tentang keberadaannya malam itu. Meskipun ia memiliki alibi yang kuat dengan beberapa saksi dan rekaman CCTV yang menunjukkan ia bermain game hingga malam, polisi dan jaksa tetap yakin bahwa Ruth adalah pelaku yang sebenarnya. Pada akhirnya Ruth tetap diadili pada tahun 2013 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Namun, banyak orang yang merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam kasus ini. Apakah Ruth benar-benar pelakunya, atau ada orang lain yang berperan di balik layar? Ketika Ruth dipenjara, perhatian publik mulai beralih kepada Pam Hoop. Mengapa Betsy tiba-tiba mengubah penerima manfaat asuransinya kepada Pam hanya beberapa hari sebelum kematiannya? Mengapa Pam bersikeras mengantar Betsy pulang pada malam itu? Seiring penyelidikan berlanjut, semakin banyak keanehan terungkap. Pam memiliki sejarah finansial yang rumit dan terlibat dalam beberapa transaksi yang mencurigakan. Selain itu, pernyataan Pam tentang apa yang terjadi malam itu berubah-ubah dan seringkali kontradiktif. Pam juga terlibat dalam kematian misterius lainnya, ketika pada tahun 2016, ia menembak seorang pria bernama Louis Bumpenberger di rumahnya dan mengklaim bahwa ia bertindak untuk membela diri. Namun, investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa Pam kemungkinan besar merencanakan skenario ini untuk mengalihkan perhatian dari keterlibatannya dalam pembunuhan Betsy. Pada tahun 2015, setelah pengacara baru Ruth menemukan bukti-bukti yang mengindikasikan bahwa banyak fakta penting diabaikan selama penyelidikan awal, kasus ini dibuka kembali. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Pam mungkin telah memanipulasi situasi untuk membuat Ruth tampak bersalah. Sidang ulang diadakan pada tahun 2016, dan setelah mendengar semua bukti baru, hakim memerintahkan pembebasan Ruth Faria. Ruth akhirnya keluar dari penjara, namun kasus ini masih belum sepenuhnya terpecahkan. Kebingungan dan plot twist yang membingungkan ini membuat banyak orang bertanya-tanya siapa sebenarnya pembunuh Betsy Faria. Apakah Pam Hoop benar-benar bersalah, atau ada pelaku lain yang belum terungkap? Kasus ini penuh dengan manipulasi, permainan psikologis, dan misteri yang belum sepenuhnya terselesaikan. Apakah Anda pikir Pam Hoop adalah pelakunya, atau ada lebih banyak rahasia yang belum terungkap dalam kasus ini? Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir dan berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah siapa pelaku sebenarnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita kriminal menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.